Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 24 November 2021 dengan judul Ia Pasti Muncul Seperti Fajar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena di pagi hari ini begitu besar kasih dan rahmat-Mu bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan pekerjaan kami di hari ini, kami rindu untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Mari kita ikuti penjelasannya. Akhir dari segala sesuatu sudah dekat. Apa yang telah kita lakukan tidak boleh menempatkan periode itu pada pekerjaan kita. Kapten keselamatan kita berkata, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Secara konstan, kita harus bertumbuh. Hidup kita selalu berada di bawah kuasa Kristus. Doa adalah sarana kesuksesan yang diurapi oleh surga. Permohonan, petisi, permintaan antara manusia dan manusia, menggerakkan manusia dan bertindak sebagai bagian dalam mengendalikan bangsa-bangsa. Tetapi doa menggerakkan sorga. Hanya kuasa yang datang sebagai jawaban atas doa yang akan membuat manusia bijaksana dalam hikmat sorga dan memungkinkan mereka untuk bekerja dalam kesatuan roh, bersatu oleh ikatan damai. Doa, iman, kepercayaan pada Tuhan membawa kekuatan ilahi yang membuat perhitungan manusia pada nilai sebenarnya tidak bernilai. Di sepanjang zaman, Allah telah memberikan wahyu ilahi kepada manusia, sehingga dengan demikian ia dapat memenuhi tujuannya untuk membuka secara bertahap ke dalam pikiran doktrin kasih karunia. Sikapnya dalam menyampaikan kebenaran diilustrasikan dengan kata-kata. Muncul seperti fajar. Dia yang menempatkan dirinya di tempat yang dapat diterangi oleh Tuhan, bergerak maju dari terang fajar yang hanya sebagian hingga cahaya penuh pada siang hari. Saat matahari terbit atas tugas belas kasih dan kasihnya, sementara sinar keemasan pagi hari menyinari kanopi langit dan memperindah hutan dan gunung, membangkitkan dunia dengan mengusir kegelapan malam, sehingga para pengikut Kristus harus maju dalam tugas kasih mereka. Adalah tugas setiap orang muda untuk menempatkan dirinya dengan pasti dan tanpa syarat di pihak Kristus, agar ia dapat bertumbuh menjadi manusia seutuhnya dalam Kristus Yesus. Dia kemudian akan ditulis sebagai manusia dewasa dalam kitab Allah, dan akan menjadi manusia dewasa tidak hanya dalam pikiran manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman Tuhan di pagi hari ini memberikan satu sukacita dan juga kekuatan rohani kepada kami, sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, dan juga memberikan penjelasan dan penekanan kepada kami semua
para pendengar yang setia. Doa adalah sarana kesuksesan yang diurapi oleh sorga. Permohonan, petisi, permintaan antara manusia dan manusia menggerakkan manusia dan bertindak sebagai bagian dalam mengendalikan bangsa-bangsa. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, di dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, mereka sangat membutuhkan pertolongan dan kuasa Tuhan yang ajaib. Curahkanlah hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanat dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan juga mereka kekuatan dan kesehatan, hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa ke dalam tangan Tuhan. Di setiap lembaga pendidikan, kiranya Tuhan urapi mereka, berkati mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan tugas dan kewajiban mereka boleh sesuai dengan amanat dan kepercayaan Tuhan. Kami menyerahkan juga pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat, dimanapun mereka berada, mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, hiburkan mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan juga hikmat dan pengetahuan sorga untuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.